Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mari kita belajar cara mengembangkan indikator capaian pembelajaran atau indikator kompetensi pembelajaran. Silahkan siapkan alat tulisnya, nanti kita belajar bersama ya. Dalam kurikulum 2013 sudah ada rumusan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Tugas pendidik adalah mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator capaian pembelajaran atau indikator kompetensi pembelajaran. Indikator capaian pembelajaran itu adalah rincian kompetensi yang akan diperoleh peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Semakin banyak indikator capaian pembelajaran yang dirumuskan, artinya kompetensi yang akan diperoleh oleh peserta didik semakin banyak pula. Sebaliknya, semakin sedikit rumusan indikator capaian pembelajaran, kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik juga semakin sedikit. Kaidahnya, pertama, indikator capaian pembelajaran dirumuskan sesuai dengan luasnya cakupan materi pembelajaran. Kalau materi pembelajarannya luas, indikator capaian pembelajarannya juga banyak. Kalau materinya sedikit, indikator capaian pembelajarannya juga sedikit ya, menyesuaikan luas atau sedikitnya materi yang menjadi fokus pembelajaran. Yang kedua, indikator capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Misalnya, siswa dapat mengklasifikasi jenis energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan, misalnya begitu. Yang ketiga, indikator capaian pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang bersifat konkret, khusus, dan terukur ya. Bukan menggunakan kata kerja operasional yang sifatnya umum dan abstrak. Misalnya, siswa dapat mengelompokkan gitu. Siswa dapat menjelaskan gitu. Mengelompokkan dan menjelaskan itu adalah kata kerja operasional yang sifatnya konkret dan terukur. Tidak boleh menggunakan kata kerja umum, misalnya siswa dapat mengetahui, siswa dapat mengerti, siswa dapat memahami, dan sebagainya. Mengetahui, mengerti, dan memahami itu adalah kata kerja operasional umum yang belum bisa diukur atau measurable. Yang keempat, indikator kompetensi disusun secara sekuensial, urut ya, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang simple ke yang lebih kompleks begitu. Misalnya diurutkan dari menyebutkan, menjelaskan, menganalisa, mengkategori, mengkreasi, dan sebagainya. Tidak boleh dari yang sulit dulu lalu ke yang mudah, atau sebaliknya tidak berurutan, kadang-kadang dari yang gampang dulu, kadang-kadang yang dari yang sulit dulu, nggak boleh seperti itu ya. Sekuensial, dari yang mudah ke yang lebih sulit ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Yang kelima, indikator capaian pembelajaran harus memiliki karakteristik sesuai domain yang ada. Apakah masuk kategori kognitif, afektif, atau psikomotorik. Misalnya, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ini domainnya adalah kognitif. Kalau siswa dapat mengungkapkan rasa simpati ketika melihat orang miskin yang meminta-minta,
Berarti ini domainnya afektif. Kalau siswa terbiasa memberikan bantuan kepada orang miskin, ini domainnya psikomotorik. Ya. Jadi pastikan indikator capaian pembelajaran yang dirumuskan apakah masuk kategori kognitif, afektif, atau psikomotorik. Ya. Jadi dari rumusan indikator capaian pembelajaran itu, kita bisa melihat yang pertama, luas atau sempitnya materi pembelajaran yang dikembangkan. Yang kedua, kreativitas guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kita bisa menilai profil kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mencoba ya. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mata pelajaran PKN. Kompetensi inti yang kita ambil adalah kompetensi inti 3 pada kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan dicari bagaimana rumusan indikator kompetensinya. Satu lagi, kita mencoba untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Misalnya kita mengambil kompetensi inti 3 pada kompetensi dasar 3.8. Menganalisa kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Silahkan dirumuskan indikator capaian pembelajarannya ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah bersemangat mencoba mengembangkan indikator capaian pembelajaran. Selamat pagi, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.